Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'd. Ini suaranya Mas Dayat hilang timbul ya. Ya, hilang timbul ya, Bu. Hilang suaranya. Jangan terlalu kencang juga. Cukup Bapak Ibu. Sudah terdengar baik ya. Alhamdulillah, pada pagi dan subuh hari ini di pekan pertama dari tahun 2024, alhamdulillah kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah menjalankan tugas-tugas sebagai hamba Allah, terutama dalam melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan iya, ini kendala kayaknya. Ini kayaknya ada sesuatu, mungkin ada kecoaknya. Terutama kajian kita subuh yang sudah kita langsungkan cukup lama, mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal pemberat timbangan baik kita di hari kiamat, sehingga Allah Subhanahu wa taala jika harus mengakhiri usia kita diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tidak lupa sama-sama kita sampaikan, kita haturkan kepada Nabi Agung, guru besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabat, kerabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Ini keduanya sama, Mas? Kedua-duanya sama ya. Jadi ada sesuatu dari mixernya mungkin ini. Bapak Ibu sekalian, jadi sama, kalau sama. Mungkin baterainya sudah agak lemah ini. Sini ada baterai nggak ya? Kajian kita pada pagi hari ini masih kita berbicara tema besar kita tentang Sirah Nabawiyah. Pagi hari ini kita melanjutkan subtema kita tentang yang disebut dengan marhalah ad-difa'iyah, yaitu masa Rasulullah harus melakukan pertahanan secara fisik maupun non-fisik. Salah satu bentuk pertahanan yang ini tiga-tiganya dibawa ke sini sama. Cek. Ya, ini kayaknya lebih baik. Mungkin baterainya ya. Salah satu bentuk pertahanan Rasulullah, maka terpaksa beliau harus melakukan perlawanan secara militer. Perang. Jadi perang di dalam Islam, dalam sejarahnya itu bukan sebuah inisiatif, tetapi perang itu lebih kepada pertahanan. Ya, perang ini adalah untuk mempertahankan eksistensi, keberadaan. Perang yang paling pertama terjadi pada masa Islam itu disebut Perang Badar. Disebut Perang Badar karena terjadi di kawasan Badar. Badar itu kalau dari Madinah kurang lebih sekitar 130-an kilometer. Jadi agak ke arah selatan barat. Ini kawasan Badar. Kalau jamaah haji biasanya tidak punya kesempatan waktu, termasuk juga jamaah umroh sangat jarang untuk menapak tilas perjuangan Nabi.
Memang salah satu kekurangan kita khususnya di Arab Saudi, ini tempat-tempat peninggalan napak tilas seperti ini kurang terjaga secara baik, sehingga dari suasana kebatinan ketika kita menapaki tanah suci Makkah, itu tinggal hanya tersisa mistiknya, mistik. Yang tersisa tinggal keutamaan, tinggal kehebatan, dan bahkan belakangan tersisa tinggal kemewahan. Tetapi proses perjalanan Nabi sejak beliau lahir sampai kemudian beliau wafat ini kurang terpelihara dalam situs-situs yang memadai. Maka ini saya kira ada baiknya ya, ke depan kita akan membuat semacam sebuah satu rihlah napak tilas. Kalau kita napak tilas misalnya di Makkah tempat lahirnya Nabi sudah nyaris nggak ada. Apalagi kita ingin melihat terhadap bagaimana proses-proses sebuah perjuangan yang sangat keras di Makkah itu nyaris ya ketemu. Tinggal tersisa Gua Hira sama Gua Sur, tetapi tersisa batunya. Suasana kebatinannya sudah dipenuhi dengan mistik, ya, mistik. Kalau kita masuk Gua Hira, di sana yang ada adalah tulisan-tulisan nama atau berebut ke sana untuk sholat. Padahal tidak ada perintah untuk melaksanakan sholat, sama sekali tidak ada perintah. Dan bahkan setelah Rasulullah menerima wahyu sebagai awal pelantikan kira-kira gitu sebagai nabi tidak lagi pernah datang ke Gua Hira untuk melaksanakan sholat atau apa. Itu artinya bahwa Gua Hira bukan tempat untuk melaksanakan sholat dan tidak mengandung sedikit keutamaan ketika sholat di sana. Tetapi mendaki ke sana bagi yang mampu itu menjadi penting dalam konteks menapak tilas. Kalau ada penuntunnya, penuntun sejarah yang bisa mengeksplor atau yang bisa menggali serta menjelaskan secara baik, ini tentunya akan jauh lebih kuat pesan-pesannya. Nah, perang pertama itu perang Badar. Perang Badar ini sebenarnya bukan perang yang dikehendaki. Jadi bukan perang yang dikehendaki. Asal muasalnya ketika pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua, ya kurang lebih sekitar setelah 17-18 bulan Rasulullah hijrah di Madinah, beliau mendengar ada kafilahnya Abu Sufyan yang sedang menuju ke Syam. Begitu kemudian menuju Syam, tapi berita itu belakangan sehingga tidak punya kesempatan untuk kemudian menghadang. Kenapa Nabi dan para sahabat menghadang tentang kafilah itu rencananya? Karena seluruh harta kekayaan yang dimiliki para muhajirin yang kurang lebih sekitar 80 orang itu semua dijarah oleh orang-orang Mekah. Rumah, barang-barang mewah yang tidak bisa diselamatkan. Sebab ketika hijrah yang diselamatkan hanya emas dan dinar. Selainnya itu tidak bisa. Paling maksimalnya hanya kendaraan unta. Tapi yang lainnya tidak bisa. Sehingga dijarah oleh mereka. Itulah yang sebenarnya melatar belakangi kenapa Rasulullah itu keluar dengan kurang lebih sekitar 100 atau 314 hingga 317 sahabat untuk menghadang kafilah Abu Sufyan. Karena kafilah Abu Sufyan ini membawa barang dagangan yang nilainya cukup besar. Kalau saya hitung-hitung kurang lebih sekitar hampir setengah miliar dinar. Itu kalau berarti nilainya cukup besar. Kalau dinar sekarang dihitung berapa ya? Kalau dinar Yordan itu mungkin sekitar 18.000 satu dinar.
Ambil saja mudahnya 20.000. 20.000 kali 5 berarti sekitar ada berapa? Kali 500 kali setengah miliar. 5 kali 2 5 kali 2 ya. 5 kali 2 10. Berarti ada kurang lebih hampir sekitar 100 miliar. 100 miliar. Nah, 100 miliar atau kemudian sekitar 1 triliun itu kemudian 100 miliar. 100 miliar itu kemudian mau dijarak, mau dihadang oleh Rasulullah bersama sahabat untuk mengambil kompensasi. Paling tidak terjadi negosiasi berapa yang dikasihkan, tapi terlambat. Akhirnya kemudian mereka dihadang di saat pulang. Di saat pulang pun akhirnya juga tidak bisa pula. Jadi ketika tanggal 17 Ramadan itu Rasulullah ingin menghadang atau ingin bernegosiasi mengambil harta-harta para sahabat dan Nabi yang mereka jarah, ternyata terlambat pula. Abu Sufyan sudah terlebih dahulu melalui jalan pantai lari menuju Makkah, sehingga Nabi sampai di tempat itu, sampai di Badar kurang lebih itu akhirnya mendekati jalan itu akhirnya sudah ketinggalan. Jadi pertama ketinggalan informasi, yang kedua ketinggalan kalah cepat gitu. Jadi sudah sama tapi kalah cepat. Nah akhirnya justru berita yang menarik atau berita yang mengagetkan bahwa kafilah Abu Sufyan ini sudah lewat Madinah menuju Makkah, tapi orang-orang Makkah kurang lebih sekitar 1000-an lebih, mereka bersenjata lengkap untuk menuju ke Madinah. Mereka karena ini adalah satu-satunya logistik yang mereka punya dibela mati-matian. Sehingga mau tidak mau Rasulullah harus menghadapinya. Jadi perang Badar ini tidak diharapkan, tetapi kemudian terjadi. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Ini gimana ceritanya ini? Ini kafilah yang membawa harta dagang cukup besar sudah kalah cepat. Mereka udah jalan dulu. Tiba-tiba ada kabar orang Mekah dengan 1000 kurang lebih mereka bersenjata lengkap. Jadi kalau orang Arab pergi dengan bawa pedang Bapak Ibu zaman itu sudah memang barang harian. Tidak ada orang keluar rumah yang lepas dari pedang. Itu udah biasa. Tapi ketika bahwa mereka pergi hanya pedang, lalu kemudian senjata-senjata yang lain, lalu menyiapkan makanan yang cukup memadai dengan kendaraan unta yang disiapkan, maka maknanya tidak sekedar pergi menuju ke tempat sesuatu, tetapi berniat untuk perang. Akhirnya Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, dan sahabat menyambut. Salah satunya sahabat Miqdad bin Amr, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, imdi lima amarakallahu fa nahnu ma'aka." Lanjut ya Rasulullah. Ya, lanjut, kita akan selalu bersama engkau. Apa menjadi putusan engkau ya Rasulullah? Kami siap. Tapi Nabi masih agak celingukan, diulang berkali-kali. Bagaimana pendapat kalian? Sampai yang ketiga kalinya akhirnya seorang pembesar dari Madinah namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini salah satu kepala suku terbesar di Madinah. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sepertinya engkau ingin mendengar pendapat kami." "Iya, saya ingin mendapat pendapat." Sebab kalau pendapatnya Miqdad tadi itu pendapat muhajir, orang dari Mekah, punya kepentingan, wajar. Karena kepentingannya apa? Kepentingannya dia memang ingin mempertahankan, mengambil harta dan seterusnya. Tapi saya pingin. Akhirnya kemudian sahabat Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, "Wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah." Sepertinya engkau menghendaki kami ya Rasulullah. Sampai kemudian qala ajal, benar. Lalu saat laqad amanna bika
wa sadaqnaka wa syahidna annama ji'ta bihi wal haqq wa a'tainaka ala dzalika uhuduna wa mawasiquna ala sam'i wa ta'ah famdi lima aradta fa nahnu ma'ak fa walladzi ba'atsaka bil haqq law ista'radta bina hadzal bahr fa khuttahu la khadnahu ma'aka. Jadi kata Sa'ad, ya Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau dan kami membenarkan apa yang engkau bawa, dan kami bersaksi sesungguhnya yang engkau bawa itu adalah benar, dan kami telah memberikan kepada engkau janji kami serta janji setia kami untuk tetap mendengar dan taat atas perintah engkau. Karena itu ya Rasulullah, lanjutkan saja, kami akan selalu bersama dengan engkau, dan demi Allah, seandainya engkau perintahkan kami menyelam lautan, ya, kami itu akan lakukan. Akhirnya dengan semangat para Ansor, ini Ansor, semangat Ansor yang demikian, maka akhirnya Rasulullah SAW sangat bergembira. Fasurra Rasulullah biqauli Sa'din. Rasulullah sangat bahagia, sangat lega. Siru wa abshiru fa innallaha qad wa'adani ihda ta'ifataini. Kalau begitu, wahai sahabat, kita lanjutkan, karena Allah telah menjanjikan kita akan mendapatkan salah satu daripada dua kafilah itu. Nah, kafilah yang Abu Sufyan ini sudah lari, tinggal kafilah orang Mekah yang membawa senjata lengkap, sehingga terjadilah perang Badar. Nah, jamaah sekalian, begitu kemudian berjalan sampai di kawasan Badar, Nabi berusaha menarik orang-orang kafir Mekah, karena Badar ini adalah salah satu jalan setapak yang dilewatin orang Makkah menuju Syam. Jadi ini jalan setapak. Kalau sekarang ini kan jalan mobil, Pak ya, jalan mobil, tapi ada jalan dalam. Jadi nanti memang ketika nanti kita menuju ke Mekah itu ada jalan Badar. Itulah dulu jalan setapaknya. Nah, Nabi ke sana sampai mendekati telaga, di situ ada air, maka berhenti di situ untuk membuat pos. Jadi pos perkemahan perang di situ. Lalu Khabbab bin Mundir bertanya, ya Rasulullah, apakah dalam rangka engkau membuat pos di sini ini perintah wahyu ataukah ijtihad engkau? Kata Rasulullah, ini ijtihad saya. Akhirnya Khabbab, kalau memang itu ijtihad engkau ya Rasulullah, saya boleh berpendapat. Oh silakan. Menurut saya tidak tepat kalau di ujung sini, tapi berada di ujung sebelahnya sana ya Rasulullah. Sampai kemudian seluruh telaga ini, ya, seluruh air yang ada di sekitarnya, itu kalau di semacam di Arab itu ada semacam oase, Ibu. Jadi karena tidak ada sumber air, hujan setahun itu hanya beberapa kali. Bukan kayak sekarang. Sekarang ini hujan sudah berkali-kali. Zaman dahulu itu hujan bisa dihitung. Saya ketika kuliah di Madinah itu setahun hujan bisa saya hitung dengan jari. Tapi sekarang jumlah hujan nggak terhitung. Situasi sudah berbeda. Nah, ketika hujan, air itu ngumpul di kawasan-kawasan rendah, sehingga bisa untuk sumber penghidupan. Itulah kenapa para Badui itu mereka hidupnya pasti berada di sekitar oase, ya, di sekitar oase untuk sumber kehidupan. Nah, kata Khabbab, ya Rasulullah, kita membelakangi oase. Oase ini adalah kawasan kekuasaan kita. Kenapa? Karena kalau perang itu yang dibutuhkan pertama adalah selain kekuatan fisik, ada logistik. Logistik kita air.
Nah, mereka tidak akan bisa perang sehari, pasti butuh air. Kita bisa ngisi keperluan-keperluan ini dengan ini. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah pikir, saya kira itu pendapat yang baik sehingga diikuti. Jadi akhirnya dengan itulah pendapat Habab bin Al-Mundhir itu diterima. Setelah itu kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengusulkan, ya Rasulullah, saya mengusulkan supaya menjaga Rasulullah jauh lebih nyaman dan nanti juga insya Allah bisa pulang ke Madinah dengan selamat. Saya usul supaya Nabi dibuatkan kerenda khusus. Ya. Nabi dibuat kerenda khusus. Karena semua sama Pak. Nabi dibuat kerenda khusus agar terjaga dari berbagai macam. Kalau perang dulu kan maksimalnya dengan panah, ya kan? Tidak ada bom, tidak ada meriam, belum ada. Perangnya orang Arab itu yang terkenal pedang. Jadi duel. Jadi perang jarak pendek. Nah, Nabi dibuatkan tempat kerenda untuk kemudian bisa menjadi tempat pengamanan. Rasulullah pun menyetujui, meskipun kemudian Rasulullah kemudian menegaskan gimana? Bahwa kalian terima kasih atas usulan itu, dibuat saja, tapi kalian mesti tahu, aku yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Bahkan Nabi sampai cerita, ini tempat di sini nih, ini tempat akan matinya si fulan. Di sini nih tempat matinya si fulan. Di sini tempat matinya fulan. Fulan tersebut yang disebut adalah para pembesar-pembesar Arab. Itu Nabi cerita kepada mereka. Sahabat makin yakin. Wah. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW akhirnya sejak itu kemudian Nabi, terutama pas pada tanggal 17 Ramadan, ketika masa Lailatul Jum'ah li sab'i asyarata ramadhat min syahr Ramadan, di tanggal 17 Ramadan, di sore harinya, hari Jumat, Rasulullah berdoa sampai doanya itu membuat sahabat Abu Bakar itu merasa kasihan, merasa terenyuh. Allahumma inna hadi Quraisy qad aqbalat bi khayalaiha wa fakhriha tuhaduka wa tukadzibu rasulak. Ya Allah, ya Allah, Quraisy saat ini sedang berada menuju kami dan berhadapan dengan kami dengan segala kepongahan, kesombongan dan pengingkarannya terhadap engkau, memusuhi engkau serta mendustakan Rasulmu ya Allah. Allahumma fanasrukan ladzi wa'adtani. Ya Allah, saatnya kami menagih janji pertolonganmu ya Allah. Ini doa Nabi. Ya. Allahumma ahinhumul ghadat. Ya Allah, hancur leburkan pasukan Quraisy besok pagi. Itu malamnya. Jadi malam, karena perang itu kalau sudah malam berhenti Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka diperkirakan waktu itu malamnya malam Sabtu. Jadi hari Jumat malam Sabtu itu Rasulullah berdoa itu, dan hari Sabtunya dia perang. Dan waktu itu adalah bulan Ramadan, tanggal 17. Coba catat nih, 17 Ramadan. Nah, lalu kemudian sampai Rasulullah mengulang-ulang kata itu berkali-kali. Seakan-akan Rasulullah tidak ada kesempatan lain untuk berdoa selain saat itu berdoa. Akhirnya kemudian Abu Bakar mendekat. Ya Rasulullah, abshir ya Rasulullah, kami berikan kabar gembira kepada engkau. Fawalladzi nafsi biyadihi la yunjizannallahu laka ma wa'adak wa aqbala muslimuna aidan yastansiruna Allah wa yastaghitsunahu wa yukhlisuna lahu fi dhura'ati. Sehingga semua orang-orang itu ikut berdoa bersama Rasulullah, dan akhirnya sampai Abu Bakar, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Ya asfaqa ali Abu Bakar faltazamahu min wara'ihi wa qala lahu. Jadi akhirnya
Begitu melihat Rasulullah sampai begitu tidur, akhirnya dianggap cukup Abu Bakar merangkul Nabi dari belakang. Cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Absyir, kasih kabar gembira ya Allah, ya Rasulullah. Allah pasti menolong kita karena semua kami adalah sedang berdoa bersama Engkau. Itu malam menjelang pagi bertempur. Terjadilah pertempuran. Wa fi sabihati yaumal jum'ati lisanatain bada al-qital. Oh salah, ternyata berkecamuk perangnya itu adalah di malam Jumat, di hari Jumat, bukan hari Sabtu. Berkecamuknya di hari Sabtu. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah pertama-tama mengambil segenggam batu-batu kecil, lalu kemudian dilemparkan ke arah orang-orang Quraisy Mekah. Ini sebelum berkecamuk perang. Lalu kemudian syahad al-wujuh, ternyata lemparan Nabi ini mengena semua wajah orang-orang kafir Makkah. Jadi ini cyber, Pak. Ini apa namanya, untuk mendonmentalkan, donmentalkan. Jadi kira-kira apa? Kira-kira itu apa yang dilakukan oleh perlawanan Palestina kepada Israel ini mirip pinjam dari cara-cara Nabi. Jadi pertama kali sebelum terjadi sebuah satu pertempuran yang panjang sampai hari ini sudah 3 bulan 20 hari. Ya, sudah 120 hari maksud saya. Sudah 120 hari lebih. Dan Israel pun sampai hari ini tidak mampu merealisasikan tujuan perang dia, karena dia mendeklir tujuan perangnya dua. Satu, membebaskan tawanan ya melalui militer dia. Yang kedua, melumpuhkan Hamas, dan keduanya tidak terjadi. Tawanan yang pernah dilepaskan kurang lebih sekitar 70 orang itu karena kenjatan, jadi bukan karena kehebatan Israel. Dan Israel di berbagai wilayah termasuk di kawasan Khan Yunus yang kemudian dianggap di situ tempat kembongnya Hamas, ternyata juga tidak ditemukan. Yang dianggap para tawan di sana sampai dihancur luluh lantah. Jadi di Khan Yunus itu adalah salah satu kota kecil di kawasan Gaza, dan sekarang betul-betul rata seperti tanah, bahkan lebih parah karena apa? Bekas bom yang luar biasa. Dan di situ ternyata juga tidak ditemukan tuduhan-tuduhan dia, di mana di situ pembesar-pembesar Hamas tinggal di sana, dan juga para tawanan ada di sana, ternyata semua tidak, sampai hari ini tidak terjadi. Dan setiap hari puluhan tentara Israel yang terluka, yang mati, dan juga senjata serta berbagai macam peralatan perang juga hancur hanya karena dengan lemparan pesawat RBG atau RBG Yasin 105 yang membiayanya mereka bikinan lokal dari Hamas, dan itu satu Yasin itu cuma hanya 6 juta, sementara satu tank Merkava itu harganya hampir 100 miliar. Itu kira-kira bisa dirusaknya dengan 6 juta. Jadi kerusakan Israel sampai hari ini. Itu tanggal 7 Oktober itu Hamas menyerang, dan kurang lebih sekitar 1.200 tentara maupun kemudian milisi mereka, maksudnya bukan milisi, mereka sipil tentara sipil itu kemudian mereka mati hanya dalam waktu 3-4 jam. Sedangkan setelah itu kemudian Israel mengalami mengalami down mental, karena dia di mata dunia ternyata juga tidak ada apa-apanya. Yang semula disumbarkan bahwa Israel adalah negara yang ke-14 terkuat senjatanya seluruh dunia dan memiliki intelijen terbaik di kawasan, ternyata semua itu adalah dibatalkan oleh perlawanan Palestina. Nah, ini Rasulullah lempar batunya plak. Itu kemudian semuanya mengenai, tidak ada wajah-wajah. Jadi tidak ada wajah daripada orang-orang kafir Makkah yang kecuali mereka mukanya kena lemparan batu Rasulullah SAW. Dan itu bagian daripada mukjizat Nabi. Wa ayyadallahu al-muslim bil malaikati yuqatilunahu. Selain bahwa
Allah juga menolong menurunkan malaikat turun untuk ikut menjadi pasukan-pasukan perang. Jadi kalau di istilah para pengamat militer di Palestina itu namanya para tentara Israel itu mengibaratkan mereka sedang berperang dengan hantu. Kenapa disebut hantu? Karena tidak tahu tiba-tiba kemudian muncul kemudian hilang. Jadi ini yang di film-film Cina terkait dengan Jepang. Film-film Jepang yang terkait ketika misalnya ninja, ya Bu, ninja ketika hilang, itu terjadi sebenarnya. Jadi bukan cerita biasa. Kalau film kan baru film doang, dibuat-buat gitu kan. Tapi ini nyata. Jadi ini luar biasa. Jadi perang yang ada di Gaza hari ini jauh lebih dahsyat ketimbang perang yang ada di Afghanistan yang terjadi 1,5 tahun. Tapi ini kemudian luar biasa. Kalau di Afghanistan semua negara-negara Islam mendukung, menyokong, dan bahkan Amerika menyokong. Karena itu semua persenjataan yang dimiliki oleh 4 kelompok besar dari pasukan di Afghanistan dan juga yang lainnya itu 80% atau 90% itu adalah dari Amerika dan sisanya rampasan dari Uni Soviet waktu itu. Nah, itu didukung oleh Amerika. Tapi hari ini tidak. Hari ini para tentara dan para perlawanan, para pejuang yang ada di Palestina ini dia sedang menghadapi dunia. Siapa dunia itu? Di situ adalah Amerika, Perancis, Jerman, Inggris, Italia. Ini adalah negara-negara yang sangat menonjol dalam memberikan dukungan kepada Israel. Meskipun belakangan ini Amerika mulai ada sedikit penyesalan, tapi selalu Amerika itu selalu ambigu, selalu ingin mencari titik tengah. Di saat dia keras kepada Israel, tapi tetap bantu persenjataannya dan seterusnya. Ini situasi dunia. Jadi yang dihadapi oleh Palestina hari ini bukan hanya sekedar Israel. Kalau saja Israel tidak dibantu oleh Amerika dan tidak dibantu oleh Eropa, sudah kemarin-kemarin selesai. Karena ternyata memang taktik perang itu tidak dimiliki, dan tentara-tentara Israel itu hanya dimanjakan oleh teknologi. Sementara yang dihadapi ini adalah orang-orang yang tidak mengenal teknologi. Sehingga senjata-senjata yang dibuat oleh tentara pejuang Hamas atau pejuang-pejuang yang lain, ini senjata yang tidak bisa dideteksi oleh radar mereka. Jadi sehingga disitulah kemampuannya. Sementara senjata-senjata modern, contoh aja Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini yang pakai handphone pinter atau smartphone itu justru menghadapi banyak kendala. Kendala pertama, semua intelijen dunia pasti mengintai kita pakai telepon. Termasuk intelijen siapapun. Bahkan kemudian jangankan telepon kita mau nelpon kepada siapa bisa disadap. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pakai telepon Nokia zaman dahulu yang kecil, yang harganya atau flexi, nah itu gak bisa disadap itu, sudah. Makanya Bapak Ibu lihat, biasanya para koruptor itu pasti handphonenya banyak. Di antaranya ada handphone yang paling jadul, itu dipakai untuk komunikasi transaksi, biasanya begitu. Nah, selanjutnya malaikat kemudian juga diperbantukan sampai akhirnya perang Badar menang. 70 orang ya. Jadi 70 orang dari pembesar-pembesar Quraisy mati. 70 di antara mereka ditawan, tapi umat Islam ada kurang lebih sekitar 15 orang yang kemudian syahid. Jadi 15 orang syahid atau 14 orang syahid, tapi ada 70 pembesar Quraisy mati. Jadi mati dalam perang itu, dan kemudian akhirnya ada 70 yang ditawan. Akhirnya kemudian 70 orang yang mati itu akhirnya dimakamkan atau dikebumikan di satu tempat. Dan sebelum dilakukan itu Nabi mengatakan, "Hai." Jadi Nabi memanggil fulan, ditambahin nama-nama. Ini mayat-mayat itu dipanggil. "Hai fulan, ya fulan, ya fulan, ya fulan." Nama-namanya. "Apakah kalian tidak lebih baik beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ketimbang nasib kalian seperti ini? Karena janji Allah telah terbukti, kami telah menerima dan merasakan janji Allah Ta'ala berupa kemenangan."
Akhirnya Sayyidina Umar, seorang sahabat yang rasionalis, Nabi, emang mereka dengar? Gitu. Ini mereka udah pada mati semua gitu, mati. Ini jasad udah mati, emang mereka dengar? Gitu. Dengar. Akhirnya Rasul menjawab, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwaku ada di tangannya, ya, demi Allah itu. Ma antum bi asma lima aqulu minhum. Tidak berarti kalian lebih mendengar panggilanku ketimbang mereka. Artinya apa? Jenazah itu dengar, tapi cara mendengarnya berbeda. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk ke dalam makam, itu kenapa dianjurkan tidak menginjak makamnya? Ya sakit lah, diinjak sakit itu. Maka harus ada jalan selah-selah. Kalau kuburan-kuburan yang dikelola dengan secara terukur biasanya punya jalan-jalan. Bahkan kuburan-kuburan kayak misalnya si kuburan karet, ini sudah lagi bukan kuburan, tempat pacaran sebagian orang. Jadi sudah nggak angker lagi. Jadi kenapa? Terasa ketika kita injak, terasa. Hindarkan menginjak, apalagi menginjak kepalanya gitu. Sakit gitu. Cuma nggak dengar saja Pak. Kalau kenapa tidak dengar? Jadi pasti tanya, Ustaz, kenapa? Apa si jenazah dikubur itu katanya, kenapa kok kita tidak dengar? Sebab kalau kita mendengar, ya, mendengar mereka teriak, pasti kita mati dulu, Pak. Pingsan. Betul nggak Pak? Pingsan kita Pak. Ini gimana? Apalagi mak-mak udah teriak kalau begitu, aduh yuk, sakit yuk, gitu. Gitu bisang semua ibu-ibu itu. Itulah yang membuat kenapa kemudian ahli kubur itu tidak bisa ngomong langsung gitu. Jadi akhirnya kemudian Rasulullah memusyawarah lagi. Tadi musyawarah untuk mulai perang. Sekarang ada 70 tawanan nih, mau diapain nih gitu. Diapain? Akhirnya kemudian banyak berpendapat. Umar pendapat, udah habisin aja dah. Habisin aja, ngapain ini barang-barang yang kemudian bikin rongsokan kita. Kira-kira bahasa kasarnya gitu, tapi bahasanya nggak bukan begitu ya. Ini ya Rasulullah, habisin aja dah. Kita nggak butuh mereka. Abu Bakar beda, jangan gitu damar. Umar ini memang maunya yang keras-keras saja. Enggak. Kalau saya Rasulullah, pendapat saya, kita ini kan banyak kurang. Mereka banyak punya kelebihan. Bahasa mereka banyak. Nah kalau begitu ditukar aja. Imma ditukar dengan jasa, ngajarin kita tentang bahasa-bahasa yang lain, ada bahasa Persia macam-macam, atau kemudian dia harus ditebus gitu, sehingga kita bisa lepaskan tapi kita punya logistik. Wah, Nabi masuk akal juga itu. Akhirnya Nabi ambil pendapatnya sahabat Abu Bakar. Tapi kemudian berikutnya pandangan sikap Nabi ini, ya, pandangan sikap Nabi terkait dengan memperlakukan tawanan, ditegur atau bukan tegur, ada wahyu yang membenarkan, meluruskan. Maka nali nabiin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Jadi tidaklah sepatutnya kalau seorang nabi punya tawanan lalu ditukar dengan nilai materialistik gitu. Wah, kena teguran ini, teguran Allah Rasulnya. Kenapa? Ini wilayah-wilayah istihad. Ini wilayah kemanusiaan pure. Jadi Nabi nanti ada wilayah-wilayah kenabian yang tidak bisa dibantah. Dan ada wilayah-wilayah kemanusiaan yang itu kontribusi manusia. Ada wilayah-wilayah keluarga yang itu ruangnya keluarga. Sehingga sosok Nabi ini sempurna dalam diri. Jadi tidak semua sosok Nabi itu kemudian wajib, harus, yang nggak sesuai bid'ah, nggak bisa gitu. Jadi contoh misalnya pakai celana gitu, atau pakai baju top, baju kayak gini. Baju zaman Nabi kenapa? Baju begini di zaman Arab itu simple. Jadi nggak harus cari tukang jahit macam-macam gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai jas gini, wah rumit ini. Tidak semua tailor bisa bikin jas. Ini sengaja saya pakai jas supaya kasih contoh. Tapi kalau misalnya baju ini mudah, tinggal kemudian ukur panjangnya, pendeknya.
Nah, apakah sama? Tidak. Kenapa? Ini wilayah pribadi. Karena ada ukurannya adalah ketepatan menutup aurat gitu. Jadi disinilah akhirnya Rasulullah kembali. Oh, ternyata pengambilan putusan kita kurang tepat. Jadi akhirnya diluruskan oleh Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari cerita pendek tentang sejarah peperangan Rasulullah ini banyak beberapa catatan-catatan penting. Catatan penting yang pertama adalah bahwa tadi Rasulullah itu selama hidupnya memperankan berbagai peran. Sesekali beliau memperankan, jadi aslinya peran beliau adalah sebagai nabi. Kalau beliau sebagai nabi, misi utamanya itu adalah untuk dakwah dan mentauhidkan. Makanya perlu adanya ibadah. Sebab tauhid itu akan menjadi kosong kalau tidak ada ibadah gitu. Nah, karena itu ruang-ruang seperti ini adalah ruang-ruang yang tidak bisa ditawar, yang tidak bisa dinegosiasi. Ini satu. Sehingga misalnya negosiasi jumlah sholat atau tata cara sholat dan seterusnya itu tidak bisa. Oh, ini kemungkinan baterai mati ini ya. Iya, mikrofonnya mati, Pak. Oh, ganti baterai. Ini juga mati. Biasanya kalau terang tuh langsung tek gitu. Iya. Jadi wilayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wilayah kenabian. Sebagai seorang nabi, seorang rasul, maka beliau tidak pernah salah. Beliau tidak pernah berdusta dan beliau juga tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu satu. Bentuknya apa? Ketauhidan, ibadah. Yang kedua, tapi ketika beliau berperan sebagai kepala negara, maka di sana banyak ruang-ruang ijtihad, ruang-ruang inisiatif, ruang-ruang yang sifatnya bukan bersifat paket. Contoh, tadi untuk memutuskan perang, kenapa Nabi itu harus mengajak musyawarah? Dan bahkan sebagian sahabat sudah mengiyakan, tapi masih ingin lagi. Kenapa? Agar keputusan ini ala qanaah. Keputusan ini menjadi keputusan secara menyeluruh tanpa ada pertentangan. Nah, kalau di dalam undang-undang kita, Bapak Ibu sekalian, perang itu tidak serta-merta putusan presiden, harus mendapat persetujuan DPR di Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena DPR representatif rakyat, walaupun cara pemilihan DPR banyak dikritik. Ini kalau cara mah macam-macam itu. Karena cara pemilihan DPR itu secara umum ya NPWP. NPWP itu singkatan nomormu piro, wani piro. Nah itu. Ya Bu, itu NPWP. Itu nomornya nomor kue piro, wani piro. Kalau kamu makin besar peluangnya dipilih. Kira-kira seperti itu. Ini secara umum. Kalau di masjid sini pasti tidak ada. Karena pemilu tidak diselenggarakan di masjid ini, Bapak Ibu. Tapi kalau dari TPS saya tidak tahu ini, wallahu alam. Nah, kemudian dalam ruang perang itu musyawarah. Bahkan ketika memperlakukan tawanan, ini tidak ada Quran memberikan rinci. Ini tawanan mau diapakan ini? Maka beliau bermusyawarah. Sehingga Nabi ketika pengambilan putusannya tidak tepat, menurut Allah Ta'ala, itu bukan sebuah kesalahan, tapi ini pilihan. Oh, ternyata pilihan yang disukai Allah itu di saat perang Badar, tawanan Badar, bukan untuk dikompensasi dengan logistik atau dengan jasa. Oh, mestinya sekalian dihabisin karena ini adalah cikal bakal musuh, sama dengan memelihara singa ini gitu. Tapi pertimbangan Rasulullah itu berbeda gitu. Nah, sehingga dengan demikian tidak bisa, tidak sebagaimana serangan orang-orang mustasyrikun atau
orientalis, orang-orang orientalis itu menyerang Muhammad pun kemudian mereka ternyata mata duitan. Buktinya ketika dia punya tawanan ditukar dengan uang, ditukar dengan jasa, ini mata duitan. Tapi sebenarnya bukan itu, karena Nabi sama sekali tidak gitu. Karena ini ruangnya, katanya Muhammad seorang yang suci, nggak pernah salah. Tapi kenapa salah? Kalau kemudian kesalahannya itu dalam ruang ruang risalah kenabian, itu otomatis. Tapi ketika ini ruangnya adalah sebagai kepala negara, Allah luruskan. Karena di sana ada pilihan. Sehingga dengan di sini Nabi terjaga dari segala kesalahan. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga engkau Muhammad dari segala mara bahaya yang ketimbul dari manusia. Jadi ini catatan pertama yang sangat mendasar. Catatan kedua yang sangat mendasar, Bapak Ibu sekalian. Pentingnya kita tadarruk ya. Pentingnya tadarruk. Bahwa dalam segala hal memulai sesuatu yang besar terutama, itu memang harus dimulai dengan tadarruk, doa, kekhusyuan kepada Allah. Kita mau punya hajat besar, awali dengan doa. Kita pengen membangun sesuatu yang besar, awali dengan doa. Ini penting ini. Karena dengan doa itu membuka pintu langit. Karena yang memberikan segala sesuatu itu adalah dari langit. Dan yang ketiga, catatan ketiganya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan berdoa, meskipun setelah demikian rupa, maka ikhtiar itu harus sempurna. Jangan sampai ikhtiarnya asal-asalan, cuman doanya saja yang getol. Ini juga tidak pas. Ya, yang getol ikhtiarnya, ya getol doanya harus kedua-duanya. Dengan adanya dua itu, maka dua ikhtiar ini menjadi doa. Ikhtiar itu hakikatnya doa, Bapak Ibu sekalian. Kalau ini doaun bis soal, itu soal artinya doa dengan cara minta. Tapi kalau ikhtiar itu doa bil amal, doa dengan cara praktis gitu. Kedua-duanya itu adalah kandungan mengandung doa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang berikutnya adalah selain kita memberikan catatan terkait dengan itu, di perang Badar ini memang ada sesuatu yang menarik, menjelaskan, yaitu tentang masalah al-haya al-barzakhiyah lil amwat. Di situ ada peristiwa tentang menggambarkan sekelumit tentang kehidupan di dalam alam barzakh. Maka diwakafkan bahwa ala anna lil mayyiti hayatun ruhiyatun khassah biha. Jadi Nabi ketika memanggil para jenazah orang kafir yang mati di perang Badar, fulan 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 fulan. Jadi, fulan fulan fulan. Tidakkah lebih senang bagi kalian kalau kalian beriman kepada Allah ketimbang nasib kalian seperti ini? Sedangkan kami alhamdulillah telah merasakan dan menerima bukti daripada janji-janji Allah itu. Dan akhirnya kemudian Umar itu menyangkal kepada Nabi, dianggap itu sebagai sebuah tindakan yang kurang pas. Tetapi ternyata itu Nabi memberikan pelajaran bahwa orang yang ada di dalam kubur itu sampai loh apa yang kamu lakukan. Ketika kita menyampaikan salam kepada Rasulullah, Rasulullah pun menjawabnya. Ketika kita menyampaikan salam, misalnya ketika kita masuk kubur, masuk makam, assalamualaikum ya ahlad diyar warahmatullahi wabarakatuh. Sabaqnakum, atau kemudian assalamu alayka ya daral qaumul mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu salam mereka dengar itu. Nah, itu berarti bahwa di alam barzakh itu adalah kehidupan lain. Jadi mati itu hakikatnya adalah perpindahan kehidupan. Perpindahan hidup dari hidup yang bersifat physically, bersifat duniawi, physically. Kalau dunia itu sifat kehidupannya itu adalah dunia itu sifat kehidupannya adalah bersifat fisik, dirasakan secara indera. Tetapi kalau kehidupan di alamul barzakh
itu bersifat ruh semata. Jadi kalau Imam Ibnu Qayyim mengkategorikan gini Bapak Ibu sekalian, hidup dunia itu adalah lawan daripada hidup di barzah. Karena ini fisik nyata, kemudian yang di barzah ruh nyata, ruh pure. Tapi di akhirat ini hakikat antara kehidupan secara material dan ruh. Jadi kehidupan maddah dan ruhiyah, kehidupan secara materi dan secara ruhi ini menyatu. Karena itu kehidupan akhirat, kehidupan di surga itu tidak bisa kita bayangkan. Kenapa? Belum pernah ada pengalaman. Berita yang ada adalah berita-berita itu. Karena berita itu datangnya dari seorang yang kita percaya 100%, maka kita wajib percaya. Tapi hakikatnya surga itu mala ainun ro'at, tidak pernah dilihat praktek kehidupannya oleh mata kita. Wala udhunun sami'at, dan bahkan peristiwa-peristiwa hidupnya nggak pernah kita dengar beritanya. Jangankan melihat, jangankan didengar, wala khatara ala qalbi bashar, hati pun nggak mampu membayangkan. Jadi kira seperti itu. Kenapa nggak membayangkan? Karena ini adalah hakikatul haya. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu kehidupan yang hakiki. Nah, seperti apa? Itu nanti kita buktikan. Cuman beritanya ya tidak pernah tua, tidak pernah sakit, tidak ada yang buruk, tidak bisa meludah, ludahnya bau seperti kita, dan semua muda. Nggak ada di surga nenek-nenek seperti kita ini, Bu. Nggak ada bapak kakek, nggak ada. Semua orang-orang yang sedang muda belia sepanjang hayat. Nah, dengan demikian bahwa apa yang kemudian kita lihat di dalam, kita rasakan di dunia ini sama sekali tidak sama dengan yang di akhirat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, semoga kajian kita pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah nanti kajian berikutnya subtemanya tentang wa awwalu khiyanatin yahudiyatin lil muslimin. Pertama kali ulah orang Yahudi di Madinah setelah sekian lama itu mereka mengikuti instruksi dan ketentuan-ketentuan kepala negara, maka kemudian kita akan bongkar ulah pertama kali yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yaitu berupa pengkhianatan, akan menjadi tema pertemuan yang akan datang. Dan semoga Allah berikan usia panjang untuk bisa menikmati sajian-sajian ruhiyah dan fikriyah yang bisa meningkatkan amal kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.